Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Lubis Syifa, NIM 20210960119975. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun, demikian untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi pendidikan. Tujuan dari manajemen pendidikan tersebut itu ada 4. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas yaitu perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua yaitu kualitas, yaitu menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang dalam kurung produk dan garis miring atau jasa dalam kurung servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Yang ketiga, efektivitas, ukuran keberhasilan suatu tujuan organisasi. Zioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, efisiensi. Perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Pendekatan manajemen. Kons menemukan 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktik manajemen sebagai berikut. Yang pertama, empirisial atau kasus. Ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Yang kedua, perilaku antar pribadi atau interpersonal, behavior. Ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan-hubungan antar pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Yang ketiga, perilaku kelompok. Studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi. D. Prinsip manajemen. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Hal ini hampir selaras dengan apa yang dikemukakan Fatah yang mengklasifikasikan prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu prinsip manajemen berdasarkan sasaran, prinsip manajemen berdasarkan orang, kemudian prinsip manajemen berdasarkan informasi. Fungsi dari manajemen itu sendiri yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan merupakan esensial pada setiap organisasi, tidak terkecuali dan organisasi pendidikan namun dalam menginterpretasikan actual link pada dunia pendidikan lebih disesuaikan dengan
karakteristik lembaga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, fungsi kepengawasan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial. Pada level sekolah, pengawas lebih berperan sebagai quality asuransi dengan tugas supervisi sebagai upaya pembinaan terhadap staf untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.